Shalom kekasih Kristus, sebagai umat tebusan Tuhan, kita terkadang memberi buah-buah kehidupan yang mengecewakan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak para pendengar renungan melekat dalam Tuhan untuk dapat bertumbuh dalam kebenaran, agar kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu di mana hari ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan melalui renungan ini. Biarlah Engkau terus berbicara lewat renungan ini Tuhan, agar iman percaya kami memberikan pertumbuhan yang baik sehingga kami tinggal dalam kebenaran Tuhan. Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan ini dapat terus berakar dalam kehidupan kami dan menghasilkan satu buah-buah yang menyukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk terus ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema bertumbuh dalam kebenaran. Firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 61 ayat 11. Demikian firman-Nya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Kekasih Kristus, pada saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita dilahirkan kembali secara rohani dalam keluarga Tuhan, dan Kristuslah yang menjadi jaminan keselamatan. Tetapi sama seperti bayi yang baru lahir membutuhkan susu bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik, demikian juga seorang bayi Kristen membutuhkan makanan rohani untuk pertumbuhannya. Hal ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Susu digunakan dalam perjanjian baru sebagai lambang dari kebenaran firman Tuhan, dan ini merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan Kristen, yaitu asas-asas dasar. Tetapi saat bayi mengalami pertumbuhan, pola makannya juga berubah, termasuk memerlukan makanan padat. Pandangan semacam ini sebagaimana tertulis dalam Ibrani 5 ayat 12-15. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Paulus melihat permasalahan yang sama dengan orang percaya di Korintus. Mereka belum bertumbuh dalam iman mereka, dan dia hanya bisa memberi mereka susu karena mereka belum siap untuk makanan padat. Tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Kekasih Kristus, ini merupakan gambaran, yaitu antara bayi manusia dan bayi rohani. Hal ini akan mengalami perbedaan asupan makanan pada saat menjadi dewasa. Siapapun orang tuanya akan memberi makan bayi sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi pada bayi tersebut. Demikian juga dengan kerohanian kita. Tuhan mengharapkan kerohanian kita mengalami pertumbuhan searah dengan kelahiran baru dalam Tuhan. Apakah kita sebagai orang yang telah lahir baru adalah orang yang terus bertumbuh dalam kebenaran dengan mau membaca, mentaati, dan menerapkan firman dalam hidupnya? Pertumbuhannya tergantung pada tiap individu. Ada orang Kristen yang telah diselamatkan bertahun-tahun, tetapi secara rohani mereka masih bayi. Mereka tidak dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam. Seperti halnya sebuah tanaman yang senantiasa bertumbuh, ada beberapa jenis tanaman yang harus bertumbuh dengan terus berakar ke bawah dan semakin kuat, yang diikuti dengan pertumbuhan tunas baru ke atas.
Hendaknya demikian dengan kehidupan rohani kita yang harus semakin berakar di dalam Kristus. Karena dengan akar yang kuat, maka akan bertumbuh ke atas. Sehingga situasi apapun atau keadaan apapun di sekeliling kita tidak akan mudah tumbang, melainkan tetap kokoh berdiri. Tujuan dari kehidupan ini adalah untuk bertumbuh dalam kebenaran, di mana kita menghasilkan buah-buah kehidupan. Baik itu secara karakter dan kerohanian dapat menjadi berkat bagi orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan orang sekitar kita, yaitu lingkungan di mana kita tinggal maupun gereja di mana kita beribadah. Hidup kita harus dalam kebenaran-kebenaran sebagaimana kebenaran firman Tuhan yang kita terima sebagai makanan rohani. Kekasih, untuk mengalami pertumbuhan dalam kebenaran dan menghasilkan buah yang dipancarkan dalam kehidupan sehari-hari, tentu ada proses yang harus kita lalui dan itu dapat dikatakan sebagai tantangan. Kekasih Kristus, berbicara tantangan, apapun tantangan yang kita hadapi, jangan jadikan tantangan itu sebagai penghalang, melainkan jadikan bahwa itu merupakan upaya Tuhan yang ingin membawa kita untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita. Maka dari itu, arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh ke arah Dia. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima melalui pengajaran yang disampaikan, jika diterima tanpa kita memiliki dasar dalam mengasihi Tuhan, maka semuanya itu akan berlalu begitu saja dan hanya menjadi sebuah pengetahuan. Kekasih, kebenaran akan bertumbuh dan menghasilkan buah, bukan kita terima sebagai pengetahuan belaka, melainkan harus kita lakukan atau terapkan dalam hidup kita. Maka dengan demikian, kebenaran itu bukan saja bertumbuh, melainkan akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Semua yang kita pegang dan hidupi harus didasari karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga pertumbuhan yang kita alami adalah hasil dari kita menghidupi kebenaran firman Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dalam Amsal 11 ayat 19 mengatakan, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Proses bertumbuh dalam kebenaran ke arah Kristus adalah proses di mana kita membiarkan Kristus menyatakan dirinya lebih lagi di dalam dan melalui kita. Kristus yang ada di dalam kita akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang akan bergerak, mengubah hidup dan bertumbuh dalam kebenaran sehingga menghasilkan keputusan yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami agar kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, di mana Tuhan yang terus mengarahkan hidup kami supaya kami semakin hari semakin berakar dan mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Bahkan bukan hanya itu saja, melainkan kami menghasilkan buah-buah yang menyukakan Engkau. Untuk itulah Tuhan, kami rindu agar kami terus semakin melekat dalam Engkau, sehingga kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami agar firman menjadi satu hal yang utama dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa menyukakan Engkau. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami menjalani kebenaran firman Tuhan, dan tuntun kami, bahkan ingatkan kami senantiasa agar hidup yang kami jalani adalah hidup yang senantiasa menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.